Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Ilmu Tanaman Pakan ingin melakukan praktikum perkecambahan eh, untuk tanaman kaliandra. Sebelum itu, izinkan kami perkenalkan diri. Nama saya Vito Giovanni dengan NIM 230306056. Saya Yasin Arafat Purba dengan NIM 230306090. Saya Siti Mairani dengan NIM 230306058. Saya Mia Miranda dengan NIM 230306092. Saya Muhammad Zudano Fazais dengan NIM 2303020. Saya dengan Salah Siobing dengan NIM 2303082. Saya dengan Johannes Tobing dengan NIM 230306074. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama kita akan memasuki penjelasan mengenai perkecambahan. Perkecambahan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai germination adalah proses awal perkembangan tumbuhan, terutama pada tumbuhan berbiji. Proses ini dimulai ketika embrio dalam biji yang sebelumnya dalam keadaan normal mulai mengalami perubahan fisiologis yang memungkinkan untuk tumbuh menjadi kecambah. Berikut ada dua tipe perkecambahan pada tanaman, yaitu yang pertama ada tipe epigeal. Tipe epigeal ini yaitu tipe yang dimana proses perubahan yang terjadi menghasilkan kotiledon atau daun buah dan epikotil yang tumbuh keluar ke atas permukaan tanah. Lalu tipe yang kedua itu ada hipogeal, yang dimana tipe hipogeal ini yaitu tipe dimana kotiledon biji tidak akan keluar dari tanah saat berkecambah, tetapi epikotil yang tumbuh memanjang yang menyebabkan plumula ikut keluar dari tanah. Jadi intinya itu hipogeal itu dia itu akan menghasilkan kotiledon yang tumbuh di dalam tanah. Di sini saya akan menjelaskan tanaman yang akan dipakai dalam praktikum perkecambahan ini, mana yang dipakai yaitu tanaman kaliandra atau bahasa latinnya Kaliandra calotirus. Tanaman ini merupakan tanaman yang mudah tumbuh liar atau semak yang biasa kita temui di daerah sekitaran kehutanan maupun lereng-lereng bukit di kawasan Indonesia. Berdasarkan klasifikasi dari tanaman kaliandra ini sendiri, tanaman ini termasuk kelompok Plantae, famili Fabaceae yang lebih mudah tumbuh di daerah dataran rendah hingga dataran tinggi hingga 1.500 meter dari permukaan laut. Daun kaliandra ini banyak dijadikan sebagai pakan ternak. Itu dikarenakan yang memiliki kandungan protein yang cukup tinggi dan yang bermanfaat bagi peternakan, sehingga daun kaliandra digunakan juga sebagai pakan pengganti rumput untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Untuk tanaman kaliandra ini sendiri itu termasuk dalam tipe perkecambahan epigeal, di mana pada perkecambahan epigeal kotiledon atau daun biji muncul di atas permukaan tanah saat benih berkecambah. Berikut ada kandungan-kandungan yang terkandung di dalam tanaman kaliandra. Yang pertama itu ada protein kasar sebanyak 22,4%, yang kedua ada energi kasar sebanyak 46,30%, lalu yang ketiga ada SDN sebanyak 24%, lalu keempat ada lignin sebanyak 19,95%, lalu yang kelima ada kadar abu sebanyak 7,5%, lalu yang terakhir ada kalsium sebanyak 1,6%. Untuk memulai praktikum perkecambahan ini, sediakan dulu alat dan bahan untuk memulai penanaman. Yang pertama tuh ada biji kaliandra, yang kedua ada tray atau tempat untuk penanaman tanah, yang ketiga tuh ada tanah. Sebelum melakukan penanaman, ada baiknya kita melakukan perendaman biji selama 6-12 jam seperti ini penampakannya. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, ada baiknya kita merendam bijinya selama 6-12 jam. Nah, kenapa kita lakukan perendaman? Supaya ini mempercepat terjadinya perkecambahan, biar nanti pas ditanamnya dia tumbuh dengan baik. Setelah melakukan perendaman biji, isilah tray dengan media tanam. Pastikan tidak terlalu padat sehingga akar dapat tumbuh dengan baik. Setelah media tanam sudah diletakkan, lalu tanamlah biji di dalam tray pada kedalaman sekitar 1-2 cm. Lalu sebarkan biji secara merata dengan jarak antar biji sekitar 3-5 cm. Setelah sudah ditaruh biji, lalu tutup biji dengan sedikit media tanam dan rapatkan dengan lembut.
Setelah semua biji sudah ditutup dengan media tanam, siram media tanam dengan air secukupnya hingga lembab. Bisa menggunakan sprayer atau percikan perlahan. Tetapi dalam penyiraman ini kami melakukan percikan secara perlahan memakai tangan. Pada hari pertama, benih kaliandra ditanam dalam tanah yang lembab. Kemudian, kedalaman penanaman benih kaliandra ini 1-2 cm di dalam tanah. Pada tahap ini, benih masih dalam kondisi dormansi dan tidak ada pertumbuhan yang terlihat di permukaan tanah. Selanjutnya, setelah 1-2 hari, benih mulai menyerap air dari tanah. Lapisan luar benih mulai membengkak akibat penyerapan air. Di dalam benih, proses metabolisme dimulai dan cadangan makanan digunakan untuk memulai proses perkecambahan. Nah, lalu pada proses perkecambahan, walaupun tidak ada tunas yang muncul di permukaan tanah, benih mulai mempersiapkan diri untuk germinasi. Air yang diserap akan membantu benih untuk memecah cangkangnya dan memulai pertumbuhan akar pertama. Nah, pada hari yang ketiga, tanaman kaliandra mulai menunjukkan pertumbuhan seperti tumbuhnya akar, batang, dan daun walaupun tidak pesat. Dan ini adalah hasil dari tanaman kaliandra yang sudah tumbuh. Kita lihat di sini ada beberapa persen yang hidup dan beberapa persen yang mati. Nah, dikarenakan membusuk. Nah, ada 2 faktor yang mempengaruhi bijinya membusuk. Yang pertama dari perendaman, dikarenakan perendamannya yang terlalu lama. Nah, yang kedua ada penanaman. Saat ditanam, air yang digunakan untuk menyiram tanaman ini terlalu banyak. Baiklah, sekian dari video kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Terima kasih.